Kami memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk jadi presiden dan jadi, mulai dari wali kota. Anda bukan memberikan kesempatan, Anda punya hak apa? Pak Bestari, saya tidak memotong. Gitu. Memang yang sudah dibuat PDIP selama ini, selain protes-protes dan lain sebagainya, kan begitu. Jadi mari dewasa, khawatir, kecewa, cemas boleh. Tetapi marilah menjadi partai yang dewasa, yang tidak perlu beragitasi propaganda untuk mendapatkan kembali simpati publik. Ya sudah, atur aja partai kalian. Kalau khawatir terhadap hal ini ya bebenah, ya kan? Ikut juga turun ke bawah. Tapi kan memang sudah turun, tapi menggunakan anggaran rakyat dalam bentuk reses dan sebagainya. Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Belusukan Pak Jokowi ke Lampung diterima dengan sukacita ya. Berhamburan warga tumpah ruah menyambut kedatangan Pak Joko Widodo di Lampung. Nah teman-teman, Pak Jokowi juga mendapat gelar Baginda dari warga Lampung. Belusukan Pak Jokowi ini bikin PDIP resah. Sampai-sampai nih selalu serang dan sudutkan Pak Jokowi. Hasto Junior didamprat habis-habisan oleh Bestari Barus. Panas PDIP ya. Langsung aja kita lihat videonya berikut ini guys. Dengan safari politik Pak Jokowi, karena faktanya sampai hari ini belum ada, saya melihat ada tokoh prominent nasional PDI Perjuangan yang bisa diajak bergabung meskipun tawarannya macam-macam. Sehingga saya kira ini hal-hal yang biasa saja. Beliau mau melakukan apa silahkan, tapi alangkah baiknya kalau kemudian bisa jujur saja ya menyampaikan kepada masyarakat bahwa memang ini adalah kegiatan politik. Toh sudah saat beliau turun ke Lampung kemarin juga sudah langsung pakai baju dengan badge logo partai. Artinya kalau dulu disampaikan bahwa oh ini ada masyarakat, ada apa segala macam, masih agak malu-malu gitu ya menyampaikan kalau ini kegiatan politik, harusnya jujur saja disampaikan sehingga jelas gitu loh bahwa ini ya memang konsolidasi partai politik. Kepentingan konsolidasi ending poinnya adalah 2029 dan 2029 ya pemilu gitu. Bahwa kemudian hari ini ada banyak isu politik yang menarik untuk ditanggapi. Tentu masyarakat menunggu bahwa bagaimana gagasan dari Pak Jokowi soal itu. Ada banyak kan isu yang bisa ditanggapi gitu, soal bagaimana misalnya pasca ada penangkapan pimpinan MBG itu bagaimana mengevaluasi pemerintah. Soal bagaimana pasca misalnya ada 4 calon manajer KDNP yang meninggal dunia. Itu bagaimana kira-kira evaluasi yang ditawarkan oleh Pak Jokowi dan partai politik barunya. Itu kan hal-hal yang menarik untuk ditanggapi sebagai politik ide. Jadi bukan sekedar politik kekuasaan, tetapi lebih ke politik ide. Bagaimana misalnya kalau bicara beban fiskal, bagaimana konteks IKN hari ini yang statusnya itu hari ini masih ya kita masih abu-abu sekali melihatnya. Apakah memang akan betul itu akan bisa diteruskan total oleh pemerintahan hari ini atau bagaimana? Soal bus dan kereta cepat misalnya di Bandung, itu yang kemarin sempat di banyak mata memandang ya, pasca beban fiskal utang kita juga membengkak dan lain sebagainya. Bagaimana kira-kiranya keluar dari lubang jarum ekonomi politik itu. Nah, hal-hal semacamnya ditunggu masyarakat. Politik gagasan, politik ide. Jadi bukan sekedar politik sebagai suatu kemisteriusan gitu. Oh ini kesini karena apa ya, menebak-nebak nanti rakyat. Oh kesini boleh saja ada permainan efek itu. Tetapi yang lebih menarik menurut saya hari ini di mata anak muda, justru apa gagasan yang ditawarkan, kebaruan semacam apa, dan program seperti apa yang harusnya dibagikan ke masyarakat. Kami siap berlomba-lomba kalau dalam konteks itu. Saya kira itu. Ya, saya kira seluruh daerah di Indonesia itu perlu disentuh oleh PSI dan juga dijadikan basis-basis baru, karena memang efek 5 kali menang pemilu ini hanya pernah dilakukan oleh Pak Jokowi gitu ya. Banyak partai mencalonkan diri jadi presiden, bahkan Bu Megawati kan nggak lulus juga gitu, Ganjar nggak lulus, yang diterima masyarakat itu Pak Jokowi. Oleh karena itu standar kami dalam melakukan pergerakan di PSI mengangkat beliau menjadi patron ya dikarenakan oleh apa karya beliau yang ternyata itu yang sangat diterima oleh masyarakat. Kalau hal-hal lain kecil-kecil lah itu kan gitu. Dan tadi saya agak tertarik begini ya, kalau boleh bergeser sedikit tentang apa yang dilakukan oleh PSI. Sekurang-kurangnya PSI juga hari ini memberikan input lah kepada pemerintah supaya jangan lagi terjadi hal-hal seperti BLBI gitu kan. Coba itu tanya Mas Eno, berapa ratus triliun itu yang diampuni itu. Ya, Mas Eno, PDIP kan tahu banget itu soal itu. BLBI ya.
Zaman siapa itu? Ayo. Kemudian Indosat Indosat juga, dijual. itu juga kapal tanker. Nggak sampai begitulah negara ini kan sebelum seberang kurut itu gitu. Kami berusaha untuk untuk konsisten ke depan ini menjaga aset negara lah, jangan disia-siakan atau dihibahkan kepada mereka-mereka yang cuman mau praktek ambil untung. Nah terkait juga dengan bagaimana cara berpartai, ya PDIP nggak usah ngajarin partai-partai lain, biarin saja PDIP dengan jalannya sendiri, kami dengan cara kami. Jangan kemudian merasa harus membuat standar, harus seperti ini, harus seperti itu. Tidak juga seperti itu. Kami tentu akan bertanya apa memang yang sudah dibuat PDIP selama ini, selain protes-protes dan lain sebagainya, kan begitu. Jadi mari dewasa, khawatir, kecewa, cemas boleh, tetapi marilah menjadi partai yang dewasa yang tidak perlu beragitasi propaganda untuk mendapatkan kembali simpati publik. Itu akan membuat kita lebih damai dan lebih kemudian bisa mensukseskan pasangan Prabowo Gibran ke depan. Saya kira penting menjadi perhatian kita gitu ya. Nah, kalau kemudian ada hal-hal yang kurang cocok dengan apa yang dijalankan oleh partai-partai lain, saya kira partai lain juga biar mengatur sendiri, dan khususnya kepada PDIP ya sudah atur aja partai kalian. Kalau khawatir terhadap hal ini ya bebenah, ya kan, ikut juga turun ke bawah. Tapi kan memang sudah turun, tapi menggunakan anggaran rakyat dalam bentuk reses dan sebagainya. Saya kira mari kita sama-sama bijak di dalam menyikapi hal-hal yang menjadi privasi bagi partai-partai lain atau organisasi lain. Kita hargai, kita apresiasi. Mana yang kalian tidak suka ya jangan laksanakan, dan mana yang kami harus laksanakan selama tidak memakai uang negara dan itu berjalan di atas undang-undang, ya nggak usah juga banyak komentar yang nggak berguna gitu menurut saya. Soal bagaimana di Lampung itu Waikambas, Menteri Lingkungan Hidup hari ini kan tokoh PSI juga. Bagaimana kemudian melihat maraknya fenomena deforestasi yang dikritik oleh banyak anak-anak muda di medsos di mana-mana. Bagaimana melihat konteks dalam misalnya penurunan kualitas ozon kita. Itu kan tanggung jawab menteri dari PSI. Menteri yang harusnya hari ini ada di garda terdepan untuk menjawab masalah itu. Kalau memang bicara Waikambas, bicara gajah, ya itu. Kalau kata Waikambas, persoalan-persoalan berpemerintahan gitu kaitannya dengan katakanlah pekerjaan para kementerian, tentu harusnya PDIP ini lebih paham gitu. Karena mereka yang ada di dewan sana berkomunikasi gitu. Tapi kok melempar kepada masyarakat gitu, seakan-akan sudah menyerah dengan keadaannya, kemudian melemparkan ini menjadi isu masyarakat yang belum tentu valid gitu ya. Tapi itu pun nggak apa-apa lah, kalau memang cuma tinggal segitu yang ada, ya sudah, asal berguna saja bagi manfaat dan bermanfaat bagi masyarakat ke depan, ya terima saja PDIP ini apa adanya, kan begitu ya. Nah kemudian kalau soal Waikambas dan kebetulan tadi kok ada sepertinya getar yang nyampe gitu ya. Memang kita ini lagi persiapan mau perjalanan ke Waikambas juga gitu. Dan kita mau melihat ada apa di sana. Di sana nanti akan ada beberapa kegiatan ya, penerimaan gelar bahkan kehormatan dari Waikambas gitu. Nanti kita coba lihat apa yang disampaikan PDIP ini, apakah benar ada di sana seperti itu ya, ketimbang ngomongnya di udara begini tapi di DPR tidak bicara apa-apa. Seharusnya itu yang lebih dipertajam ya Mas Eno, partainya lebih matang, lebih dewasa lagi menghadapi persoalan bangsa. Saya kira itu. Pak Jokowi tadi sudah setir memakai topi PSI dan baju PSI ketika berangkat dari Solo menuju ke Lampung, dan pakaian itu baru dicopot ketika beliau masuk ke kamar karena kami bersama-sama. Artinya apa? Ini penegasan, betul-betul penegasan bahwa beliau sudah ada di PSI, tidak di PDIP lagi, dan itu menjadi masukan yang sangat baik bagi masyarakat yang pernah menyukai Pak Jokowi selama 10 tahun menjadi presiden itu. Dan memang kita rasakan setelah beliau memberikan tanda-tanda itu berduyun-duyun gitu ya, nggak usah saya sebutkan, nanti terantisipasi pula. Dan mudah-mudahan dari seluruh gerak yang kami lakukan yang sesuai dengan konstitusional,
dan tidak meminjam uang negara, uang rakyat untuk melakukan kampanye demi ketua umum dan partainya. Kami memakai uang pribadi kami sendiri, maka kita berharap kita akan menang dan masuk ke Senayan dalam angka-angka yang membanggakan. Itu target pencapaian kami ke depan. Oke, targetnya. Tapi tinggal Pak Jokowi kapan diumumin jadi Ketua Dewan Pembina nih ya, Bang Bestari, kita tunggu nih kapan. Sudah pakai baju, Ya, sudah kita keliling gitu ya. partai kita ini Mas, ada mekanisme yang bekerja di partai kita ini. Tidak kemudian yang suka-suka, yang berprestasi kemudian karena nggak bisa mengikuti menjadi budak ataupun pesuruh partai, ya itu kemudian dipecat atau dikeluarkan. Bahkan masyarakat sebetulnya kalau terkait Pak Jokowi itu proses saja, nggak dipandang masyarakat. Kok lama benar Pak Jokowi keluar dari situ? Itu yang kami dengar di bawah. Dan mereka sujud syukur ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi berada di partai lamanya dan sudah bersama PSI. Oke teman-teman, ya Bapak Joko Widodo sudah bergerak masuk mobil ini. Pak Jokowi hadir mendapat pengadilan sudah bisa Bapak. Oke, teman-teman kita meluncur ke lokasi selanjutnya. Pun laju puskam pun husung pari puskam menuju Agoda Museum. Mohon berkenan Baginda Pemuka Bangsa. Ya, ini di sini. Bapak Insinyur Joko Widodo. Tapi puskam atak ke beliau cakap hanya depan, kemudian nanti sekam balik luar tiga. Haji Mawardi posisi di sini, kemudian Sultan yang Agung di sini. Kemudian dia mak dapat cakap unyin dengan ada, jadi ngiring dari belakang. Ya. Sekali lagi mohon berkenan Bapak Ibu semua untuk dapat memberikan ruang. Ya. Baginda Pemuka Bangsa akan menaiki Jepana menuju Museum Kedatun Keagungan, didampingi oleh 5 muari. Dan diiringi oleh para pengelaku yang bertugas. Dan kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu dan rekan media yang berada tepat di depan Jepana untuk dapat bergerak sejenak memberikan ruang kepada rombongan untuk dapat melewati tempat dan menuju Museum Kedatun Keagungan. Sekali lagi mohon berkenan kepada Bapak Ibu semua. Mayau canang sepun. Sirap kita segala canang sepun pun. Pun aja wai kanan pun. Iya. Sangat-sangat menghormati kebudayaan yang terus dirawat dan terus dipelihara oleh kita semuanya. Semoga ini akan teruskan oleh anak cucu kita, sehingga budaya Nusantara, kebudayaan di Lampung tidak hilang ditelan oleh zaman yang semakin modern ini. Sebesar-besarnya atas penerimaan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara prosesi Nurul 5 kita peruntukkan untuk silaturahmi dengan penyimbangan adat. Kami Sambung semua pada tuan sambil disambung Pak menyambut warga yang telah hadir dalam rangkaian acara ini. Dan kami sekali lagi menginformasikan bahwa lokasi
enggak? Sekali lagi. Dari 3 kebuayan dan roda 3 dari Minggu Lampung untuk dapat memasuki Haji Joko Widodo di Jawa Adat Baginda Pemuka Bangsa pun Kakak Kunjung Wati Rahman Harirama dan Kanjeng Pengingat Ahmad menetapkan seangkonan berkerabat dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Selanjutnya dengan adanya ketetapan bidang memohon hormat kepada Sultan Selayu di Puncak Nur untuk dapat menyematkan pin dan identitas penghormatan kepada Bapak Insinyur Joko Widodo Baginda Pemuka Bangsa. Selanjutnya kami mohon dengan hormat Sultan Mangku Praja Tama II Bapak Busnami Zainuddin untuk dapat memasangkan selempang kepada Bapak Insinyur Joko Widodo Baginda Pemangku Bangsa. Selanjutnya nanti kami mohon dengan hormat kepada Sultan Sempurna Jaya Bapak Abdurrahman Sarbini untuk dapat memberikan piagam penghargaan kepada Baginda Pemangku Bangsa. Tamu semua wayan pun kulintang kutil kamu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, gelar adat yang diberikan merupakan simbol amanah, penghormatan dan tanggung jawab. Pak Jokowi itu bersama PSI mengunjungi menyambangi Rakorda Partai PSI Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang serta kemudian mengadakan kirab budaya. Nah, ini dilakukan sebagai awal dari kunjungan beliau untuk menunaikan janji, janji bahwa akan mendatangi 38 provinsi, bahkan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Banyak sekali kawan-kawan yang sudah di DPR, sudah bikin undang-undang, tapi tetap aja nggak paham bahwa mereka membuat, bahkan ikut membuat, mengawasi pembuatan undang-undang itu sampai kemudian menjadi undang-undang, bahwa kami punya, atau peraturan, kami punya kewajiban partai-partai yang belum lolos threshold ini untuk punya kewajiban untuk di verifikasi administrasi dan faktual gitu tahun 2027 bulan 6 sekitar bulan 6 begitu. Jadi ini harusnya mereka-mereka yang sudah di DPR sudah membuat undang-undangnya juga, mengawasi juga berjalannya itu undang-undang dan peraturan-peraturan itu paham gitu. Jadi tidak membodohi rakyat dengan statement-statement lucu yang seperti itu. Jadi murni tujuan hari ini adalah konsolidasi organisasi, dan kalaupun ada hal-hal lain di sana seperti menyapa masyarakat, ya itu sah-sah saja. Bukankah berkumpul bersarikat itu dilindungi undang-undang, dan mereka yang sudah di DPR juga yang bikin gitu. Jadi mereka bikin undang-undang, mereka sendiri yang repot dengan undang-undang itu, karena tidak mungkin mereka tidak bisa melakukan hal yang sama karena takut pakewuh gitu loh. Padahal yang nyata adalah bahkan mereka turun ke masyarakat mengkampanyekan partainya mulai dari selesai pemilu itu dengan model reses memakai uang negara. Ini kan yang perlu diketahui oleh masyarakat juga. Saya kira itu. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan di komentar kalian di kolom komentar. Saya Akbar CK undur diri. Jumpa lagi kita di next video. Tunggu kehadiran Pak Jokowi mungkin nantinya di tempat Anda ya guys. Bye.